sewa. Daftar organisasi buruh pada masa pergerakan nasional. Buruh dan pekerja adalah pekerjaan yang sangat rendah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun saat ini sudah ada tanggal khusus untuk memperingati Hari Buruh, yaitu setiap tanggal 1 Mei. Salah satu perkumpulan yang pernah ada dalam sistem organisasi buruh adalah Perkumpulan Adidharma. Perkumpulan ini didirikan oleh Suyopranoto yang merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantara di tahun 1915. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membela kepentingan kaum buruh. Munculnya buruh masa kolonial dan pergerakan nasional di Indonesia. Sesudah Perang Jawa 1825-1935 tidak ada lagi perang besar yang melibatkan para raja di Jawa. Perang ini telah mengakibatkan sepertiga penduduk Jawa musnah. Penduduk yang masih hidup hampir seluruhnya petani diperlakukan sebagai budak dengan ditetapkannya kultur atau sistem tanah paksa pada tahun 1830. Pada tahun 1870 kebijakan diubah dengan dimunculkannya kebijakan politik liberal. Pemerintah melepaskan monopoli ekonominya dan eksploitasi ekonomi diserahkan pada sektor swasta. Pada periode ini juga bermunculan perusahaan-perusahaan barat dan bentuk perkebunan di Jawa dan Sumatera yang dikerjakan dengan mendatangkan buruh dari Cina dan Jawa. Pembukaan perkebunan dan pengelolaan dilakukan dengan mengerahkan buruh tani yang dibantu oleh para birokrat kolonial dan tradisional, sejak dari residen sampai kepala desa. Kota-kota seperti Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, dan kota-kota lainnya menjadi sumber pemasok pekerja yang pada awalnya dalam bentuk imigrasi sukarela dan dari perkebunan di sekitarnya. Periode ini merupakan masa penderitaan petani Jawa dalam ketidakberdayaannya karena ditinggal rajanya yang telah beralih menjadi birokrat kolonial, mencari penyelesaian masalah sendiri dan cara irasional, yakni lewat perkumpulan keagamaan. Personal Fabric Bond atau PVB. Personal Backbone adalah organisasi pekerja atau kaum buruh untuk memperjuangkan nasib mereka. PVB didirikan pada 1918 di Yogyakarta. Tujuan organisasi PVB adalah memelihara dan memperbaiki syarat perburuhan dengan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemerintah, dan mengatur kaum pekerja sebagai golongan tersusun yang membangun bangsa. Pada tahun 1920, PVB mengadakan pemogokan umum. PVB di Yogyakarta terdiri dari para buruh pabrik gula. Salah satu tokoh PVB adalah Semaune, yang merupakan ketua Serikat Islam cabang Semarang. Sedangkan saat ini Suharjo Pramono adalah pemimpin Serikat Islam cabang Yogyakarta. Personil Backbone merupakan serikat buruh pabrik yang digerakkan oleh Suharjo Pramono kemudian hari memimpin suatu pemogokan umum di kalangan kaum pekerja di pabrik-pabrik gula yang bergabung dalam serikat buruh pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1917. PBB di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemogokan ini yang pertama kali pada tanggal 20 Agustus 1920 di pabrik gula madu di Kismo,
Dengan perbuatan ini, Suejo Pranoto melaksanakan teori pada prakteknya. Pemogokan ini begitu luas dan hebat sehingga oleh The Express ia terus disebut D.S. King Koning, Raja Pemogokan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa buruh dan para pemimpin berperan aktif dalam membela dan mempertahankan bahkan mengisi kemerdekaan, namun ada kesalahan utama adalah karena melakukan pemberontakan. Ketika menggunakan dialog, cita buruh dapat berkembang namun mengalami kehancuran ketika menggunakan kekerasan. Buruh tidak memiliki kesadaran kelas, yang ada adalah kesadaran etnis, persamaan kebudayaan, jenis pekerjaan, persamaan kerja pada perusahaan yang sama, kedaerahan, regional, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, buruh bersedia bergabung dengan partai-partai lain yang non-komunis. Di perusahaan tidak terjadi polarisasi antara buruh dan majikan. Bahkan seringkali terjadi persaingan dan konflik sesama buruh. Pada kalangan buruh justru terdapat stratifikasi semakin tinggi status buruh pekerja, dan perusahaan justru cenderung setia kepada pengusaha.